Kita bakalan atur warna dokumennya ini mungkin supaya lebih bagus. Kita cari temanya ini yang sedikit lebih gelap. Nah, seperti ini. Kita tandai logonya. Selanjutnya kita tekan yang ini dan yang ini supaya nanti kita perbesar seperti ini. Nah, ini udah selesai. Buat ngeletakin posisi ini ke tengah. Nah, pada video kali ini saya bakalan ngasih tutorial ke kalian gimana caranya buat bikin desain logo profesional menggunakan tablet. Nah, menggunakan handphone ataupun tablet. Nah, kenapa saya ngasih saran handphone ataupun tablet? Sebab kalau misalkan gunain laptop, itu biasanya waktu buat kalian gunainnya itu lebih singkat karena daya tahan baterai laptop tuh sama dengan handphone dengan tablet dan juga tablet. Nah, di sini saya gunakan aplikasi Effector Ink. Jadi ini aplikasi yang saya saranin buat kalian yang mau bikin desain logo, baik itu menggunakan handphone ataupun tablet. Saya bakalan ngasih tutorialnya di sini. Kita bakalan tambahkan layar baru. Buat bikin awal desain logonya ini kita nggak perlu tentukan ukurannya. Biasanya saya gunakan di ukuran 1000 pixel. Soalnya nanti di akhir kalian bisa tentukan lagi di sini, mulai dari DPI dan juga lebarnya. Warna backgroundnya juga nanti bisa kalian pilih sebelum simpan. Jadi penggunaan tablet ataupun handphone bisa dukung kinerja kalian jadi lebih simpel. Di sini saya cuma nyontoin buat ngegunain fitur dari tablet atau aplikasinya ini. Saya bakalan import terlebih dahulu dari galeri. Jadi saya udah download dari Pinterest udah lama. Ini saya bakalan ngasih tahu ke kalian gimana caranya buat gunain aplikasi ini. Saya bakalan hidupin dulu internetnya. Aplikasi ini berbayar teman-teman. Jadi kalian harus ngerogoh kocek sekitar 100 ribuan buat beli aplikasi ini. Jadi aplikasi ini berbayar cuman di awal doang. Selebihnya nanti itu gratis kalian gunakan, dan aplikasi ini juga ngasih update buat penggunanya. Jadi kalau misalkan kalian punya kendala atau beberapa fitur yang kalian butuhkan di aplikasi ini, kalian nanti bisa lapor ke situsnya Effector Ink supaya nanti mereka bisa update. Dulu tuh nggak support format penyimpanan JPEG. Nah, sekarang mereka udah update. Sekarang kita bakalan import gambar atau logo yang bakalan kita bikin. Sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe. Nah, di sini saya bakalan ambil dari galeri. Saya ambil dari pin. Nah, yang ini kita bakalan bikin logo menggunakan golden ratio seperti ini. Gambarnya kita kesampingin aja teman-teman. Nah, di sini kita nggak niru, tapi maksud saya bukan nggak niru juga sih. Ini kita lagi niru. Nah, jadi kali ini kita bakalan gunakan seperti golden ratio seperti ini. Kalau misalkan kalian mau bikin golden ratio dulu, nanti kalian bisa coba. Nanti saya bakalan bikin tutorialnya mungkin. Di sini yang kita butuhkan lingkaran. Kita bakalan bikin di sini. Saya rasa ini cukup. Kemudian kita atur pengaturannya di sini, ukurannya supaya sama. Kita ambil di angka 150 dan tingginya kita bikin juga di 150. Oke, sekarang udah pas. Kita bakalan duplikasi dan geser ke samping. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita harus tentukan dulu ukuran lebar dari gambar yang lurus ini. Kita harus tentukan dulu. Kita bikin persegi di bagian tengah. Nah, buat ukurannya kita bikin di angka kita coba 50 lebarnya. Nah, ini kayaknya terlalu kecil. Kita bikin di angka 70. Nah, jadi kita bakal gunakan ukuran diameter
Maksud saya ukuran lebar 70 cm, 70 pixel. Oke, sekarang udah pas. Selanjutnya jarak ke lingkaran ini juga kita samakan. Kita duplikasi, geser ke samping. Nah, ini udah sama. Selanjutnya kita bikin ini untuk bagian yang ini, yang warna hitam. Setelah duplikasi, kita samakan. Nah, ini untuk bagian yang ini kita gunakan bagian yang pendek ini nanti. Kita duplikasi lagi ke samping. Ini buat jaraknya. Kita duplikasi lagi, dan ini buat logonya. Oke. Sekarang kita udah punya 6 kotak kayaknya. Yang ini kita duplikasi lagi. Kita bikin edit dulu. Nah, ini belum saya duplikasi. Saya duplikasi, kemudian kita atur kemiringannya ini. Kita putar. Nah, seperti ini. Udah lurus. Ini buat bagian atas. Kita bakal langsung jajarkan. Oke, udah selesai. Buat garis yang ini dengan yang ini, itu kita bikin manual aja, pakai yang versi lurus. Kita bikin satu seperti ini. Ya, kita bakalan taruh posisinya di sini. Kita mulai dari logo yang sebelah kanan dulu, sebelah kiri. Selanjutnya kita sesuaikan di sini. Nah, ini udah sama. Kita bikin diameter lingkarannya ini yang versi besarnya. Caranya itu kalian bisa duplikasi. Selanjutnya tekan tombol yang ini. Jadi ini buat ngatur skalanya itu sama. Ketika kalian perbesar dan tekan yang ini, jadi aktifin dua fitur ini. Nah, jadi selanjutnya kita tarik sampai nyatu di bagian atas. Nah, seperti ini. Jadi ini udah nyatu kayaknya. Kayaknya kelebihan. Kita perkecil. Nah, setelah itu kalian bisa lakukan hal yang sama ke sini, atau kalau buat lebih gampangnya, yang ini aja kita duplikasi. Kita geser ke samping. Seperti ini. Oke. Ini udah selesai. Kita mau bikin bagian mananya lagi. Kita ambil bagian bawah yang ini. Yang ini kita geser ke atas. Tinggi logonya segini. Oke. Selanjutnya kita ambil bagian yang tengah. Ini kita duplikasi. Nah, kita ambil segini. Nah, kayaknya kurang tinggi. Oke, segini saya rasa cukup. Selanjutnya buat lekukan yang ini, kita bisa bikin lingkaran lagi. Kita duplikasi dan kita bikin versi kecilnya. Ini. Sebenarnya logo ini bisa kalian bikin seharusnya pakai golden ratio. Sebab ukuran golden ratio itu biasanya sesuaiin. Jadi kalian bisa nanti dapatin ukuran yang kecilnya itu. Oke, ini yang kita duplikasi. Kita sejajaran ke bagian sebelah satu sisinya. Ini. Nah, ini udah sesuai semua. Nah, sebelum ke seleksi atau proses seleksinya itu,
Pastikan semua titik ini nyatu supaya nanti nggak rusak ketika kita pilih. Sekarang kita bakalan nyoba seleksi semua. Kalau misalkan bagiannya itu nggak nyatu, nah itu biasanya desainnya pasti bakalan rusak. Kita seleksi. Nah ini kita pilih, kita sesuaikan di sini. Pertama kita ambil bagian yang ini. Kita gunakan pensil. Kalau nanti bagian yang salah, nah teman-teman bisa hapus. Kita ambil bagian ini dulu. Biasanya kalau logonya itu udah sesuai, itu bakalan berwarna biru. Ini masih orange. Saya tandai. Nah ini udah biru. Jadi ini satu sisi udah selesai. Ini dihapus. Sekarang kita bakalan ambil sisi satunya yang ini. Jadi kalau misalkan kita gunakan tablet ataupun handphone, kita bisa bawa atau bikin desain logo ini. Misalkan mau nongkrong, jadi lebih enak bawa tablet daripada bawa PC. Kalau misalkan kita bikin desain logo menggunakan laptop, itu biasanya kita harus bawa charger. Soalnya daya tahan baterainya itu nggak terlalu lama. Sementara buat bikin desain logo, kita butuh mungkin waktu lebih lama buat nyelesain. Apalagi kalau misalkan kita mau nyari konsepnya, itu bisa lebih lama lagi. Oke, kita bisa seleksi. Ini nanti kalian bisa sesuaikan aja. Saya bakalan percepat. Nah jadi logonya ini udah kita seleksi semua. Bentuknya bakal seperti ini. Setelah nanti semua elemen ataupun semua yang kita tanda itu udah biru, kita bisa klik menu yang ini. Nah ini logonya udah selesai teman-teman. Nanti kalian bisa kreasikan logonya ini mulai dari warnanya ini. Kalau misalkan kalian mau bikin gradasi warna, kita bisa gunakan bagian yang ini. Kita bakalan cari warnanya. Dan saya mau bikin emas di sini. Kita bakalan padukan warna emas. Nah ini juga kita bikin gradasi. Ini kita bikin warna yang sama. Buat contohnya ini kita hapus. Di sini kita bakalan kreasikan bagian logo yang udah kita bikin. Nah yang ini. Buat garisnya itu nanti kalian bisa hapus. Di sini saya bakalan misalkan bikin warna yang ini. Jadi ada gradasinya. Kita gunakan alat ini. Nah, saya bakal nyoba buat bikin bayangan di sini. Kita bisa tanda ini, kemudian selection tool. Kita ambil bagian yang ini. Ini kita bikin supaya lebih mewah tampilannya teman-teman. Kita bikin warna kuning. Ini kita bikin gelap.
Nah, nanti kalian bisa bereksperimen mau dibikin kayak apa logonya. Ini kita bikin yang gelap. Oke. Selanjutnya untuk garisnya ini kita bikin di angka 0. Nah, jadi tampilannya bakalan lebih mewah kayak seperti ini teman-teman. Nah, nanti kalian bisa sesuaikan. Nah, ini juga kita bikin sama. Saya ambil di bagian sini. Oke. Selanjutnya kita tandai dan kita selection tool. Kita ambil bagian yang ini. Nih, kalau udah biru kita tandai. Ini bakalan kita kasih gradasi warna supaya tampilan ini lebih mewah seperti itu. Kita bikin cerah dan di bagian sini kita bikin gelap. Lebih gelap maksud saya. Kita tandai dulu logonya. Kita gradasiin. Yang ini kita kasih warna cerah. Ya, setelah selesai kita bikin skalanya itu nanti di angka 0. Nah, ini kita bikin lagi. Oke, kita tandai, kemudian kita seleksi. Nah, kita ambil bagian yang atasnya. Kita kasih gradasi warna. Yang atas cerah, yang bawah lebih gelap. Nah, seperti ini. Ini juga kita kasih gradasi. Kita bikin cerah, yang di bawah gelap. Nah, setelah selesai kita bisa tandai semua. Lebar goresannya kita bikin di angka 0. Nah, logonya udah selesai seperti ini. Nah, kalau misalkan kurang bagus, kalian nanti bisa atur lagi. Ini kayaknya kurang cocok. Nah, ini baru. Nah, jika udah selesai, buat tampilan background ini teman-teman bisa tentukan. Misalkan di sini saya mau bikin DPI-nya 300. Lebarnya ini tentukan sesuai keinginan kalian. Kalau misalkan kalian mau jual ke Shutterstock, jual logonya ini dengan ukuran 4000 x 4000 pixel. Sini saya bakal coba. Di perbandingannya itu besar kali teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita bikin di ukuran 4000 sama. Kalau misalkan kalian mau jual ke logo ground, nah itu skalanya itu bikin di ukuran 600 x 400 pixel. DPI-nya itu tetap 300. Kita bakalan atur warna dokumennya ini mungkin supaya lebih bagus. Kita cari tema ini yang sedikit lebih gelap. Nah, seperti ini. Kita tandai logonya. Selanjutnya kita tekan yang ini dan yang ini supaya nanti kita perbesar seperti ini. Nah, ini udah selesai. Buat ngeletakin posisinya ini ke tengah. Misalkan kalian bikin waktu itu perbesar di sini posisinya, kalian bisa klik icon yang ini. Selanjutnya klik rata tengah dan ini rata atas bawah. Jadi ini rata kiri kanan, ini rata atas bawah. Nah, logonya ini udah selesai. Kalian nanti bisa bereksperimen lagi. Kalau misalkan kalian mau jual di format APS, nah itu kalian bisa simpan di format SVG. Nah, ini selanjutnya kalian bisa convert ke APS. Kalau misalkan kalian punya PC atau laptop, kalian bisa download
aplikasi Inkscape. Aplikasi Inkscape tuh dukung format APS. Nanti kalian buka format SVG-nya di Inkscape, kemudian ubah formatnya ke APS. Nah setelah itu kalian bisa jual ke Shutterstock. Nah buat logo ini nggak bisa saya jual karena ini niru, walaupun sebenarnya warnanya ini udah saya kolaborasikan, tapi mending nggak usah saya jual. Jadi nanti kalian bisa nyari ide dulu. Semoga tips ini bermanfaat. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, kalian bisa klik di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe teman-teman.